saya laksanakan semester 2 ini. Jadi saya mohon bimbingannya kepada Bapak, masukan dan arahannya kira-kira P5 yang dapat diterapkan di sekolah kita pada semester 2 ini apa? Ya, terima kasih Bu Anis dan Bu Berarti selaku Wali Kelas 5. Memang di semester ini kita masih tahap berkoordinasi ya masalah P5 itu, mengingat program pemerintah sekarang itu P5 harus dijalankan, dan kalau bisa P5 itu harus kepada sekolah ini bagaimana. Dan sekolah ini kan sekolah kereta, jadi mungkin bapak ibu guru wali kelas 1 sampai kelas 6 itu saya harap mempunyai ide. Nah, dan ini Bu Anis dan Bu Yanti apabila punya ide atau masukan kepada kami untuk 5 tahun ini untuk semester 2 ini apa, bisa sampaikan ke teman saya. Sebenarnya Bu Anis ada ide apa untuk 5 tahun ini dan ini? Menurut saya itu bagaimana ya? Jadi kalau kita itu di fase C, itu mungkin kan kita itu sebagai sekolah atas secara dengan itu kita untuk PLP itu mungkin mengambil sampah. Saya setuju sekali Bu Anis. Makanya gini ya, dari sisi mana pun yang masalah sampah itu kan bisa berdampak untuk yang kita kelola kan dampaknya buruk ya. Kalau kita itu nanti justru kita bisa mengelola dengan baik dan dijadikan P5, insya Allah justru sangat menunjang dan bisa memberi teladan kepada anak-anak dan contoh-contoh kebaikan yang lain. Terus untuk itu nanti kita mengelola, kalau yang kemarin kita kan sudah mengelola sampah yang Pak, untuk sudah Bapak itu sudah di tengah, sudah berjalan. Kalau seumpama di semester ini kita untuk yang masalah sampah organik, misalnya untuk pas apa sih itu gimana? Oh bisa itu nanti kita ibaratnya seperti itu ada ulang ya. Iya. Nanti kita bisa menggunakan kembali barang-barang bekas, kita bisa untuk kreativitas anak-anak, sekarang dengan pot bunga, vas bunga, dan tampilan lainnya. Itu semua bisa dipraktekkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Jadi di fase C ini untuk yang kelas 5 kita itu yaitu tentang pengelolaan sampah. Nanti sampah plastik kita bisa menjadi selain seperti itu menjadi vas bunga, mungkin tempat atau makan sih ya. Jadi nanti anak-anak itu bisa menggunakan yang kreasi. Biasa-biasa lainnya bisa dilakukan dan sebagainya. Sih usulan yang baik. Kalau yang lalu kita terima nomor baik. Ya. Nah, untuk tahun ini mungkin kita akan sudah lama, sudah berjalan dengan baik, karena yang sebenarnya akan organik itu yang sangat harus diperhatikan. Masukan dari Ibu Anis dan Bu Yanti lagi saya terima, nanti saya harap bisa berjalan dengan baik, dan nanti koordinasi dengan guru dan lain juga. Saya setuju ya masukan itu. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Kepala sekolah dan juga dari kelas 5, mudah-mudahan nanti untuk kegiatan kita laksanakan dalam 1 minggu ke depan. Kegiatan itu mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi saya khususnya, terus bagi anak-anak dan juga bagi sekolah. Ya, seperti itu. Kalau sudah disetujui, tolong disampaikan ke guru yang lain. Baik ya Bapak. Terima kasih Bapak atas bimbingannya dan juga Ibu Wali kelas. Untuk sampai di sini untuk konferensi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita itu akan belajar tentang pengenalan dari proyek P5 yang akan kita laksanakan pada semester ini. Nah, pada semester ini nanti di kelas 5 fase C, ini saya bersama wali kelas kalian itu berencana untuk melaksanakan P5 yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk topiknya kita nanti adalah bijak mengelola sampah plastik. Itu sejalan dengan predikat sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata. Nah, nanti kita melaksanakan proyek ini itu sejalan dengan melaksanakan predikat sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata. Jadi nanti karena kita itu di sini itu kan di sekolah kita itu ada berbagai macam sampah. Ada yang sampah yang berasal dari daun-daunan, sisa makanan kalian, ada sampah-sampah yang berasal dari bekas botol air minum. Makanya kemarin saya bersama wali kelas kalian itu berencana untuk melaksanakan kegiatan P5 itu dengan pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah
hasilnya nanti dapat kita jual, gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya, apa toh gaya hidup berkelanjutan itu? Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sampah itu kan berdampak negatif ya bagi lingkungan, bisa menyebabkan apa, anak? Banjir, lagi polusi atau pencemaran lingkungan. Sampah itu, terutama plastik kan sulit untuk terurai, sulit untuk membusuk, jadi dapat menyebabkan polusi sekali. Nah, untuk meminimalkan kita ini menggunakan gaya hidup berkelanjutan. Untuk apa ini? Untuk meningkatkan kesejahteraan manusia saat ini dan juga generasi yang akan datang. Karena nih, anak-anak coba sekarang perhatikan di keadaan sekitar sekolah. Kira-kira masih banyak sampah yang berserakan? Masih banyak yang setiap hari anak-anak jajan. Bungkus-bungkusnya, mulai dari bungkus makanan, botol minuman. Apakah sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan anak-anak? Dapat. Tapi sudah ya, sampah itu sulit terurai. Terus, apakah yang bisa kita lakukan supaya sampah tidak menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan? Memanfaatkan sampah. Yang lain? Dapat dibuat kerajinan. Dapat dibuat kerajinan. Pinter. Yang lain, ayo biar orang menumpuk sampahnya. Mendaur ulang, pinter sekali. Kita sebagai umat Islam itu kan sudah tahu ya tentang hadis Nabi Muhammad. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, salah satu ciri orang yang beriman berarti selalu menjaga kebersihan. Jadi di sini nanti selain anak-anak itu dapat mendaur ulang, memanfaatkan sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna, juga untuk menjaga kebersihan. Apa saja ya jenis-jenis sampah itu dan bagaimana ya kita akan memanfaatkannya? Nanti untuk kegiatan ini akan dijelaskan sama wali kelas Kak. Ya, jadi nanti akan dijelaskan oleh Bu Yanti. Monggo Bu Yanti. Ini anak-anak seperti pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya, tentang kelima pengenalan sampah. Ada berapa macam sampah anak-anak? 2. Sampah apa saja? Organik dan anorganik. Oke. Jadi gini anak-anak, manfaat sampah ya. Kita kemarin sudah sekilas diterangkan sedikit tentang manfaat sampah. Sampah dibedakan menjadi 2, sampah organik dan non-organik. Jadi sampah-sampah itu kita bisa menguraikan untuk manfaat-manfaatnya. Ya. Ada sampah organik. Tadi anak-anak sudah menjawab, sampah organik itu adalah sampah yang terbuat atau hasil dari limbah-limbah yang bisa diuraikan oleh bakteri. Ya. Contohnya apa tadi? Sampah daun-daun, sampah itu sisa-sisa makanan ya. Sama kalau kita waktu bersih-bersih, membersihkan lingkungan di sekolah itu kan ada daun-daun, rumput-rumput yang sudah harus disiangi, daun-daun yang harus dibersihkan, ini nanti ditimbun, bersama sampah-sampah yang lain yang bisa membusuk, nanti bisa diuraikan oleh bakteri yang hasilnya akan menjadi kompos, bukan kompor ya, kompos. Nah, tahu itu manfaatnya kompos itu apa, anak? Iya, pintar sekali. Kompos itu nanti bisa kita manfaatkan menjadi pupuk. Sedangkan sampah anorganik atau sampah non-organik, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik, bisa didaur ulang kembali untuk digunakan, dimanfaatkan menjadi bahan yang lain. Contohnya, tuh botol-botol plastik, botol air mineral yang besar itu bisa dibuat pot, ya kan? Terus botol-botol plastik yang kecil-kecil itu bisa kita buat vas bunga dan kreativitas lainnya. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan proyek kelima kita kemarin. Kalau kemarin anak-anak itu sudah belajar pengenalan tentang sampah dan macam-macamnya, serta manfaatnya. Sekarang kita akan mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, nanti setelah ini anak-anak pergi ke tempat sampah, membawa 2 tong sampah. Untuk yang berwarna hijau nanti digunakan untuk sampah apa? Organik. Untuk yang sampah kuning digunakan untuk anorganik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi sebagai pelajar, kalian harus berperan aktif terhadap masalah sampah, baik yang ada di lingkungan rumah maupun yang ada di lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan dari kegiatan P5 kita kemarin. Kalau kemarin anak-anak itu sudah melakukan identifikasi sampah yang ada di lingkungan sekolah, memilah sampah antara sampah apa saja? Organik, sampah organik dan anorganik. Sudah dipilih mana yang mau dibuat prakarya hari ini? Sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pada hari ini itu kita akan melakukan aksi dari kegiatan proyek P5 ini, yaitu mengelola atau mendaur ulang dari sampah plastik. Jadi anak-anak bisa berdiskusi mau buat apa setiap kelompoknya. Nah, di sini Bu Guru mau memberikan contoh. Jadi anak-anak nanti untuk sampah-sampah plastik kalian itu, nanti ini bisa dibuat berbagai macam kerajinan. Contohnya seperti ini. Ini ada. Nah, kira-kira apa ini? Ada lubangnya, ini adalah celengan. Yang ini. Nah, ini dalamnya itu ada sampah plastik. Terus setelah itu supaya indah dilapisi dengan stik. Supaya lebih indah lagi mungkin dikasih pita. Bisa digunakan untuk apa? Tempat pensil. Terus ada lagi ini yang kemudian nih. Ini juga dari plastik ya, dari botol bekas ini. Terus tapi dilapisi dengan kain lamer. Namanya ini juga tempat apa anak? Tempat pensil. Tempat pensil. Terus tidak. Terus, jadi nanti dari sampah-sampah mungkin yang tidak berguna kita kombinasikan dengan barang-barang lain akan menjadi barang yang berguna. Sekarang coba setiap kelompok coba sekarang berdiskusi mau membuat apa kalian? Rencanakan Rencanakan mau buat apa? Ini kelompoknya Ahmad Rafa mau buat apa? Rencananya? Celengan saja. Itu masih musyawarah. Kalau kelompok sini, kelompoknya L mau buat apa? Mau buat tempat pensil. Kelompok sini mau buat apa? Nah, sekarang kalian mulai mengerjakan proyek tersebut. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Kalau sudah, sekarang mulai mengerjakan.
sekolah ini bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekolah, sampah-sampah. Kira-kira sampah kita akan semakin menumpuk atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Jadi ya, kita bijak dalam